Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Sukma Laili yang akan menyampaikan materi hari ini, biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kita mulai pembelajaran pertama, yaitu pengertian biaya tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan usaha fisik atau mental yang dikeluarkan karyawan untuk mengolah produk. Biaya tenaga kerja adalah harga yang dibebankan untuk penggunaan tenaga kerja. Penggolongan tenaga kerja menurut fungsi pokok dalam organisasi perusahaan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama biaya tenaga kerja bagian produksi, lalu yang kedua biaya tenaga kerja bagian pemasaran, dan yang ketiga biaya tenaga kerja bagian administrasi dan umum. Dan berikut ada contoh-contohnya. Tenaga kerja menurut hubungan dengan produk dibagi menjadi 2, yaitu upah tenaga kerja langsung dan upah tenaga kerja tidak langsung. Berikut kita lihat contoh akuntansi biaya gaji dan upah. Yang pertama, berdasarkan atas rekapitulasi gaji dan upah bagian akuntansi, kemudian membuat jurnal distribusi gaji dan upah, yaitu barang dalam proses biaya tenaga kerja didebit, biaya overhead pabrik didebit, dan yang dikreditnya gaji dan upah. Untuk tahap 2-nya, atas dasar bukti kas keluar, bagian akuntansi membuat jurnal, yaitu gaji dan upah didebit, dan yang kreditnya utang PPh karyawan dikredit, dan utang gaji dan upah. Pencatatan tahap ketiga atas dasar daftar gaji dan upah yang telah ditandatangani karyawan, yaitu bagian akuntansi membuat jurnal, utang gaji dan upah didebit dan kas dikredit. Lalu masuk ke tahap 4, pencatatan penyetoran PPh karyawan ke kas negara di jurnal oleh bagian akuntansi, yaitu utang PPh karyawan didebit dan yang kreditnya kas. Kita masuk materi yang kedua, yaitu biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik adalah biaya produksi yang tidak masuk dalam biaya bahan baku maupun biaya tenaga kerja langsung. Biasanya muncul dari biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk pemakaian biaya tambahan. Penggolongan biaya overhead pabrik, yang pertama menurut sifatnya, lalu yang kedua menurut perilaku dalam hubungan dengan perubahan volume produksi, dan yang ketiga menurut hubungan dengan departemen. Selanjutnya kita masuk ke menyusun anggaran biaya overhead pabrik. Yang pertama berdasarkan kapasitas teoritis, lalu yang kedua berdasarkan kapasitas normal, dan yang ketiga berdasarkan kapasitas sesungguhnya yang diharapkan. Untuk dasar pembebanan BOP dibagi menjadi 5, yaitu berdasarkan satuan produk, lalu yang kedua berdasarkan biaya bahan baku, yang ketiga berdasarkan biaya tenaga kerja, yang keempat berdasarkan jam kerja langsung, dan yang kelima berdasarkan jam mesin. Itulah tadi pembelajaran kita hari ini tentang biaya bahan baku dan biaya overhead pabrik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.